Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Indonesia International Motor Show 2025. Iya, kali ini emang agak terlambat keluar videonya. Iya, karena ramai sekali di weekend pertama, nggak bisa bikin video yang lega gitu ya. Baru di minggu kedua paling awal hari Senin kita bikin video ini. Iya. Terus ada telepon. Diangkat Halo. lagi. Halo. Diangkat. Halo. Iya. Aku lupa banget. Nggak apa-apa apaan nih. Udah berhenti dulu syutingnya. Ya udah. Ya udah. Heran. Dari istri Om. Hah? Dari istri. Anyway, ini adalah video yang mobil-mobil yang paling disukai di IMS 2025. Ada juga video mobil-mobil yang paling tidak disukai di IMS ini di channel Mobi. Ya, jadi di video kali ini kita akan memilih mobil mana dari masing-masing booth yang kami paling sukai. Oke. Dan ini banyak sekali. Banyak, karena banyak brand-brand baru bertumbuhan. Katanya ada 31 brand mobil baru nih. Di sini ya? Bukan brand mobil, ada 31 brand Brand. mobil ya, Ah. di sini. Oke, jadi nggak pakai lama-lama, kita langsung ke brand pertama. Oke. Loncat. Masih ingat? Soalnya dia balik dari Jepang nih agak nggak enak Oh, badan. enggak, enak. Makanya kalau udah umur tuh harus jaga kondisi. Oke. Satu, dua, tiga. Finfast. Nah, ini jarang-jarang nih, mulainya biasanya kan kita dari hall sana. Ya. Tahu-tahu kita jatuhnya di hall sini nih. Iya, nggak apa-apa. Kita jadi backwards. Backward. Jadi ini mobil-mobil tuh melebar sampai sisi sini. Jadi tadinya mobil tuh hanya ada di hall A, sekarang itu A dan D ya. Dan D. Sekarang sampai ke hall B juga ada mobilnya. Dan di sini Finfast menampilkan Finfast VF3 yang paling baru. Juga ada Finfast VF5 dan VF e34. Mana yang paling kita suka? Siapa duluan? Channel saya Ya duluan. Yang saya paling suka di booth Finfast. Udah jelas, pasti deh. Adalah Finfast VF e34. Menurut saya ini adalah Finfast yang paling make sense. Dia cukup nyaman, dia harganya tuh masih sangat rendah, tapi dia yang paling nyaman di antara semua Finfast di sini. Interior yang paling semuanya lega. plastik. Nah, ya memang harga segitu 200-an. Itu 273 itu belum termasuk sewa baterai loh. Finfast yang paling bener, yang paling make sense. Karena ngelihat dari bentuknya yang keren adalah ini VF3. Ini adalah yang paling kami suka. Ini keren mobil banget. keren Tapi banget. Engineeringnya masih bukan engineering. Dan nggak murah-murah banget lagi. Engineeringnya kita nggak tahu. murah. 227. 227 kalau mau sampai 2028 ngecharge gratis. Kalau nggak mau bisa diskon berapa jadinya? 19. Satu berapa? 189. Tambah 10 juta dapat mobil Honda. Lebih lega. Serius. Apa? Serius. Tapi lebih lega. Saya Enggak. juga nggak suka itu mobil, tapi udah deh. ini belakangnya juga sempit. Ini ganteng banget. Ganteng iya. Depannya lebih gede daripada RV. Tapi mestinya ada perintilan kecil-kecil yang sama Finfast itu bisa diatasi. Ini ya kualitas setnya. Lihat, ini udah bergaris-garis loh. Ini mobil baru loh. Karena dia tidak duduk di besi. Ini plastik. Iya. Hah? Murah boleh, tapi jangan murahan. Yang salah itu di sini adalah pilihan-pilihannya. Mereka nggak menaruh inverter AC, DC, AC, ya kan? Suspensinya kurang empuk. Suspensinya dia udah susah lah. Tenaganya kurang besar. Tenaga sama kayak RV mirip. RV. Ya kan? Cuma ini ban yang diputar gede gitu. Iya, terus? Udah kan? Ya udah, jadi ini yang mobil paling suka. Saya juga suka bentuknya. Lucu banget. Tapi saya nunggu penyempurnaannya. Nanti pasti ada penyempurnaannya. Ayo, kita pindah lagi bus berikutnya. 1, 2, 3. Neta. Tidak ada model baru di sini, hanya ada Neta V2 dan Neta X. Cuman mereka memajang Neta V2 Urban Sports Concept. Tapi lumayan lah, ada 2 lah sekarang. Udah ada Neta X. Ya lumayan lah, walaupun nggak ada mobil baru yang dikeluarkan, tapi minimal ada yang dimacem-macemin lah. Urban Sport. Jadi buat perkotaan tapi sporty. Oke, Om Mobi silakan pilih mobil paling favoritnya di sini. Neta X lah. Jadi daripada Neta V, mendingan Neta X tetap kemana-mana. Iya betul memang. Tapi Neta mungkin harus memikirkan strategi
produk atau strategi pricing yang lebih berani ya. Tapi ini berani pricingnya. Ini Iya. berani loh pricingnya. Ini enggak. Strategi produknya aja, produknya bentuknya kurang diterima. Iya. Jadi ya di booth ini saya setuju sama Mobi, produk paling favorit kami ya Neta X karena dia paling proper, dia Iya. lebih nyaman, Udah dia nyoba lebih lega. Belum. Hah? Udah. Iya. Neta V juga bukan mobil yang buruk ya, enak naiknya. Enak, empuk, Cuman bentuk. kalau ini bentuknya bagus, Neta X. Iya. Oke, kita langsung pindah ke booth selanjutnya. 1, 2, 3. Baiklah, hari ini suatu kita booth yang baik. lanjutkan ke booth baik. Nah, kami duluan. Mobil yang favorit ya. Oke, jadi di sini ada baik BJ40 Plus yang mirip Jeep, kemudian Enggak, Om ada Citra duluan nih. baik X552. Iya. Tapi ini BJ Plus yang modifikasi ada nih. Mana? Tuh. Bukan modifikasi, ini BJ40. edisi spesial, Nah, bukan modifikasian nih. Champion Edition. Oh, jadi dijual dalam bentuk seperti ini. Iya, betul. Nah, Dikunci. Hah? Bisa dikunci ternyata? kalau buat saya, produk yang paling saya suka di sini adalah bukan yang ini, karena Kenapa? ini juga dijual, tapi adalah yang normal, yang standar, baik BJ40 Plus. Karena ini membuat kita punya kebebasan untuk memodifikasi sendiri. Ya, ini contohnya nih. Jadi bisa dimodifikasi macam-macam gitu ya. Ini yang standar. Ya, ini yang standar dan ini mobil tangguh lah. Kita udah coba di Cina juga. Iya. Dan mereka memang kerjasama sama Jeep ya, jadi banyak kemiripan dengan Jeep, tapi cukup enak untuk dipakai. Dan harganya jauh lebih murah daripada Jeep. Kalau kami sih yang sudah digini nih, yang udah nggak usah repot-repot lagi. Hah? Om, udah ini jadi mobil ada begini? tangganya loh. Hah? Masih kuat naik tangga. Itu nggak ada tangganya. Susah. Kalau Ini ini gampang tangga. naiknya tuh. Ini tangga. Hah? Oh, tangga ini. Buat apa ada tangga? Ah, Kalau nggak kuat naiknya. kan nyuruh. Kan dikunci. Dikunci. Ini ada kuncinya segala komplit. Pakai ban Kalau saya sih yang gede. standar. Ada snorkelnya. Kalau Daripada nyari spare part apa-apa lagi, udah pakai winch. Kalau saya sih yang nggak ada standar winch. karena jadi memberi kita kebebasan buat modifikasi sendiri. Kami ini. Udah. Siap, pindah. Ya. 1, 2, 3. Denza, Denza, ada Denza D9. hanya ada Denza D9. Jadi kami tidak bisa memilih mana yang paling favorit, paling tidak favorit karena hanya satu mobil. Jadi Denza supaya qualified masuk ke video ini tahun depan atau di Harus pameran ada Denza berikutnya, lainnya lagi. harus ada Denza lainnya. Ya. Semoga makin banyak line up Denza di Indonesia. Amin. Oke, kita langsung pindah ke booth berikutnya. 1, 1, 2, 3. Mazda. Zoom. Oh enggak ya, udah nggak zoom lagi. Iya, sekarang. kenapa nggak zoom lagi ya? Anyway, Kenapa zoom ya? wung gitu kayak ngegas gitu. Jinbei Tai. Jadi yang paling kami suka di sini duluan. Ad- Duluan. Ya bentar, kita jelasin dulu ada berapa mobil. Ya, ini ada CX-80, ada CX-5, ada CX-8. 8. Masih ada CX-8 ternyata. Iya. Ini Oke. udah lumayan lama keluar loh. CX-8. Pasti aneh nih pilihannya. Inilah CX-80 lah. Oke. Ini plug-in hybrid. Yes, 1. Mobil ini paling besar di Mazda sekarang. Paling mahal? Paling mahal, paling premium, Ya. teknologinya paling advance. Tapi yang paling tidak Mazda menurut saya. Kenapa? Mazda itu nggak pernah punya sejarah bikin SUV yang sebesar ini. 7 penumpang lagi, 6 penumpang lagi. Iya. Mazda itu fun Salah, to ini drive. Mazda itu udah punya CX-9 tuh udah lama. Oh iya, CX-9, betul, sorry. Ada CX-9 ya. Iya. Tapi CX-80 ini lebih ke arah premium dia. Makanya yang dia pakai 2 digit itu lebih 2 ke arah digit karena premium. lebih mahal. Menurut saya, percobaan pertama mereka dengan CX-60 kurang berhasil untuk masuk ke pasar premium. Karena harganya sudah premium, Harga tapi rasanya belum sampai ke rasa premium yang sesungguhnya Minus seperti di cuma- mobil. Sebenarnya CX-60 tau nggak minusnya apa? Bantingan suspensi. Itu doang. Iya, tapi itu yang penting.
Dan sekarang apa jaminannya ini bisa sayang sekali belum nyoba kan. Jadi saya belum berani tapi memilih udah sempat review first impression. Kalau buat saya all time favorite kalau di Mazda ya CX-5. Ya ampun, ini udah jutaan tahun nggak ganti model. Iya, sayangnya udah jutaan tahun nggak ganti model. Iya. Tapi ini Gitu masih aja. backbone-nya Mazda. Ini salah satu SUV yang beda dari yang lainnya. Ini SUV yang benar-benar fun to drive. Saya nggak yakin CX-80 itu bisa se-fun to drive CX-5 ini. Ini lebih lincah, lebih Jinba Itai, lebih Mazda ini. Karena emang basicnya Mazda tuh ya ini ya. Mereka mau coba-coba ngelawan Mercy sama BMW dengan itu. Dan dia ini penjualan Mazda paling gede ini ya? Iya dia, backbone. Iya. Iya. Jadi masih favorit, tapi tolonglah diganti modelnya. Iya, nanti ini saya udah tuh pertama baru. kali ketemu Mazda CX-5 Sky Active Technology itu tahun 2012. Modelnya 2011 sebelum di yang Tokyo ini Motor kan? Show. Iya, tapi kan sebenarnya basically mereka masih banyak basis yang sama. Iya. Bukan all new yang benar-benar all new. Iya. Tolonglah diganti ininya. Iya, mobil bagus kok. Iya. Ya udah yuk. Nah, Yuk. 1, 2, 3. Ih, Jili. gili. Ih, norak banget sih. Bukan geli, Jili. Nah, Jili dulu itu Pernah masuk Indonesia dengan mobil yang kualitasnya jauh di bawah standar. Sekarang mereka benar-benar seperti mobil premium. Bagus. Sayangnya mereka baru memasukkan hanya satu model. Jadi nggak bisa kami pilih mana mobil paling favorit. Iya. Kalau Jili nanti mau dipilih mana mobil paling favoritnya, masukin lebih banyak model lagi di pameran berikutnya. Oke? Pasti ada. Jadi kita langsung pindah ke booth selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Bingung nyebutnya. DFSK kah? Ceres kah? Enggak, ini Ceres itu kan dia sub-brandnya DFSK. Iya, oke. Jadi kita akan pilih mobil-mobil yang paling favorit dan tidak dari booth ini. Sayangnya, mobil yang paling keren di sini Ceres 7 dan Ceres 9 itu nggak dijual. kalau Ceres 008 tuh, itu Saras. Itu tidak dijual. Jadinya tidak bisa dipilih menjadi mobil yang favorit di sini. Artinya cuman ada DFSK Gelora I yang udah jadi camper van. Yang nggak dijual pastinya. Ini mobilnya ada mobil Gofar kan nih? Ada Kang Iwan di sini. Iya. Ceres Iwan. Terus Iwan, nih ada Ceresnya Gofar. Ceres Iwan X Gofar Hilman. Iya. Nah, kalau saya suruh pilih, cuma ada satu pilihan. Nggak, ada 3 dong. Ada ini. Nggak bisa, ini nggak dijual. Dijual nggak? Enggak. Ini punyanya Gofar. Kalau Gofar semua nggak bisa dijual kecuali harganya cocok. Iya. Oke ya. Jadi karena kan memang Gofar selalu bikin mobil. Culture gitu kan. Culture terus boleh diikutin caranya sama gitu. Iya. Atau terus tiba-tiba udah berpindah tangan. Iya. Oh iya. Oke. Jadi kalau saya suruh pilih salah satu mobil yang paling saya favorit di sini, Gelora I. Lihat dong. Yang udah camper van maksudnya. Ada tempat duduknya. Bisa buat nyantai. Tuh. Ini kan sebenarnya tempat tidurnya di bawah apa di atas sih? Di atas. Ini iya juga dong bawah tuh. Tuh tempat tidur. Mana? Ini laci. Kagak, ini kan tempat tidur. Ini ya di bawah. Lah itu maksudnya atas tuh itu tenda atas tuh loh. Oh, di atas ada lagi. Ada lagi. Itu dia. Dah pokoknya ini. Jadi ini seperti apartemen 2 kamar. Iya. Udah ini. Oh, mobil. Ini udah pasti itu. Iya. Iwan standar. Iwan standar itu kita kalau bayangin ya kalau mobil REV, namanya Iwan. Wan lo naik apa? Naik Iwan. Ya. Daripada orang bosan sama REV, ini ada pilihan. Tapi ya. Nah kalau kami lebih memilih modifikasi yang berbeda lagi untuk jadi camper van. Ya udah. Misalnya row kedua dia nggak perlu Iwan ya. Ya. Oke. Udah. Yuk. 1, 2, 3. Jet Tour. Ya, tour kemana? Yuk tour. Ya, jadi ini Jet Tour tuh jet terus tour gitu loh. Jadi satu jadi Jet Tour. Tapi nggak ada yang mesinnya jet. Nggak bisa. Ya. Ada zaman dulu mobil mesinnya jet. Kayak ini adalah brand baru juga, baru pertama kali menjual mobilnya di Indonesia. Tapi udah di Gias kemarin ada? Iya udah, udah diperkenalkan ada Jet Tour Dashing, ada Jet Tour X70 Plus. X70 Plus. X70 Plus. Ini
5-seater, itu 7-seater. Mesinnya harganya sama. 434. Iya. Ya ini 448, beda tipis. Beda tipis sekali. Oke. Jadi mobil yang kami suka di Iya. sini tentunya 7-seater karena muat. No, nggak semua. Lebih banyak, lebih besar itu Muat. pasti lebih baik. Banyak anak banyak rezeki, muat. Kalau saya pilih Jetour Dashing. Lihat, bagian depannya lebih cakep, Mukanya lebih Om. bagus, lebih iya. keren banget. Iya, Dan lebih ini bagus. pas warnanya, Secara terus fungsi dong. fungsinya. Harganya memang beda buat, tipis. Buat harian. Kalau saya mau yang 7-seater, saya pakai MPV, nggak pakai SUV. Harganya beda tipis. Iya, tapi tetap aja ini lebih. Ngapain punya SUV dan MPV? Mending jadi satu SUV muat 7. Ya pindah. Ya, ini lebih berjiwa muda. Kalau itu emang family man. Tuh, balik. 1, 2, 3. Jayco. Sub-brand dari Chery. Yes. Nah, Jadi tapi bootnya berbeda. bootnya berbeda gimana? Iya, Chery di sana. Iya. Jayco di sini. Oh iya betul, berbeda. Jadi Chery di hall A, ini di hall B. Iya, Oke. pakai BYD tadi. Oke, jadi Jayco yang saya paling favoritkan adalah Jayco J6 Nggak ada di sana. di sana. Karena Dan J6 namanya bukan Jayco. diadopsi oleh Chery di Chery. sini. Nggak tahu kenapa Iya. gitu, agak membingungkan. Iya, mereka punya banyak brand, sub-brand gitu ya. Dan mereka punya fleksibilitas untuk Ini menentukan. naruh apa, Cuman karena merek saking fleksibelnya dan digunakan fleksibilitas itu, jadi kayak ada krisis identitas gitu loh. Krisis Mestinya J6 identitas. tuh ada di sini. Harusnya di sini ya. Tapi sekarang cuma ada J7 sama J8. Ya. Nah, kalau saya pilih yang paling favorit mana? Saya Itu sudah- belum keluar tuh. Ini belum keluar belum ya? keluar ini, Belum tapi keluar. ini keren ya, 7-seater bentuknya, lihat deh. Bentuknya tuh premium sekali. Tapi saya pilih ini. Ini saya udah coba sendiri mobilnya. Yang Proven- dipakein aksesoris begini-gini. Enggak. Roin. Yang itu tuh, kalau gitu yang itu ya, yang enggak. Yang ini nih, yang nggak pakai aksesoris. Saya udah coba, beneran Om bisa 1.300 kilo lebih. Masa sih? Nggak tahu, belum Bisa. nyoba. Karena dia ada plug-in hybridnya 18,3 kWh, itu bisa 120 kilo baterainya aja. Terus habis itu mesinnya itu ada 60 liter bensin, bisa di atas 120, itu di tol malah 125 coba Oh iya? konsumsinya. Dengan baterai habis. Dengan baterai habis. Oh iya? Iya, dengan siklus hybrid. Nggak tahu, belum nyoba. Ini J7. Om Mobi? Belum nyoba, ini belum nyoba. Ini kalau ini bisa dipilih, kamu milih ini. Karena 7-seater. Karena 7-seater, iya. Iya. Tapi saya belum berani nyoba itu, saya belum coba mobilnya. Tapi kalaupun ternyata rasanya sama-sama enak, saya lebih suka SUV yang 5-seater. Yuk, pindah. Tuh, 2, 3. Alphard. Bukan. Honri. Ya. Honri. Ini Nggak ada baru. pilihan nih. Tapi Cuma ada di sini satu. nggak ada pilihan, cuma ada satu jenis saja, Honri Boma EV. Jadi ya Kita nggak bisa milih mana yang ini. Ya, Honri moga-moga bisa berkembang, bawa model-model lainnya, Iya, yang mirip yang lain lagi. yang mungkin yang versi Velfire-nya. Iya, bisa Velfire. Oke, kita jadi langsung lanjut ke booth selanjutnya. 1, 2, 3. Nissan. Di sini Nissan. Ini loh, waktu kemarin kita ke Jepang, tunggu videonya ya. Iya. Bahkan kita juga nyoba X-Trail paling baru. Dan Gitu. jajaran produk Nissan lainnya. Lebih gila lagi. Nah, di sini Nissan ada 4 mobil, tapi sebenarnya hanya 3 tipe. Ada Terra, Terra, yang Sport Serena, Edition. Magnight. Magnet. Kicks. Oh, ada Magnet ada. Oh, Ada ada Magnet. 5 mobil artinya ya. Udah. Oke. Mobil. Mobil. Kami duluan. Oh, ya. Kami tetap ya dari semua Nissan yang ada di sini, kami tetap paling suka adalah Serena, khususnya warna putih. Apa? Ingat nggak? Serena Challenge, Om Mobi tuh kalah 2 kali pakai helm kayak gitu nih, yang kayak gini. Dia hoki, nonton lagi videonya. Hoki parah. Nggak gini loh. Wajar kalau mobil ini yang saya bilang saya paling favorit. Emang enak seperti yang semua mobil. Hoki Tapi parah. buat Om Mobi, Hoki. mobil ini, oke, kalaupun hoki, mobil ini tidak membawa hoki buat Om Mobi. Yakin mau milih mobil favorit Dah, yang mana? mobilnya Pilih. nggak hoki. Pilih sekarang. Loh, kalau saya ini, Dah. udah mobilnya enak, hemat, lega, nyaman, fiturnya banyak, dan membawa hoki. Cuman saya satu-satunya nggak Ibu pernah pakai hoki, itu. udah hoki. Ya pindah. Heran. Kalau saya wajar pilih ini. Kalau Om Mobi kok pilih mobil yang nggak ngasih hoki buat Om Mobi? Heran. 1, 2, 3. VW.
VW. Mobil rakyat. Ada VW Kombi yang jadi inspirasi VW ID Buzz. Kemudian juga ada VW Tiguan. Ini yang business edition nih Om, yang Fitra suka ini. Ya. Ini bentar. Jadi di sini VW ID Buzz-nya masih pinjaman ya? Iya, jadi belum yang nanti spek Indonesia datang. Iya. Jadi masih belum datang yang versi Indonesia. Konon kabarnya sebentar lagi. Kabarnya itu adalah sebagai simbol yang tutup tuh, nanti yang versi Indonesia itu akan dibuka. Akan seperti itu. Walaupun di dalamnya juga pinjaman juga. Iya. Anyway, saya dulu. Oke, nggak pakai pikir panjang, mobil paling favorit di booth VW jelas VW ID Buzz. Bentuknya keren, teknologi listriknya sederhana, mungkin udah ketinggalan dari yang lain, tapi bentuknya ikonik sekali. Nah ini, Om Mobi pilih yang mana? Nah itulah ID Buzz lah. Nungguin tuh mobil datang. 1, 2, 3. Citroen. Kita kira ada Citroen Basalt mau masuk tapi nggak masuk. Nggak ada Basalt di mana? Nggak ada. Jadi yang paling disukai di sini? Saya duluan ya. Om Mobi duluan. C5. Udah definitely. Nggak ada C5 di sini. Ada C5. C5 Aircross. Ya, ini nama belakangnya udah C5 pokoknya. Ya, jadi di sini ada EC3, ada C3 Aircross. Sebenarnya ada yang baru tuh, new C3 Aircross. SUV. Ada ini, tapi memang saya sama pilihannya C5 Aircross. Saya udah coba. Belum nyoba sih. Nyaman sekali. Enak ya? Enak. C3 juga nyaman, cuman itu sama Peugeot 3008. Lebih nyaman itu. Oh ya? Lebih nyaman. Ya. Yuk, udah. 1, 2, 3. Tembok Agung. Great Wall, maksudnya Great Wall itu bukan tembok Cina. China Wall kalau itu. Iya, tapi yang maksud Great Wall itu ada tembok Cina. Great apa? Yang dimaksud bendanya itu. Tembok Agung. Iya, ini lengkapnya Great Wall of China. Lengkapnya Great Wall Motors. Mana yang paling disukai ini? Ini ada Tank 500, ada 300 dan ada Haval Jolion Ultra yang udah pakai ADAS. Iya. Oke. Sekarang yang milih duluan adalah Fitra. Dua. Dari 3 mobil ini yang ada di sini. Coba mana? Adalah GWM 300. Kenapa? Ukurannya pas, nggak kegedean kayak si Tank, lebih agak kayak si 500, lebih irit dari 500 dan lebih maco. Ini enggak. Dalamnya juga keren. Lihat layarnya tuh. Iya. Oke. Kalau kami lebih milih Tank 500. Kenapa? Itu Land Cruiser on budget. Land Cruiser on budget. Ya, pindah. 1, 2, 3. Kia. Bukan singkatan. Cuman keren aja kalau Kia jangan-jangan singkatan loh, Korean. Iya, jangan-jangan singkatan ya. Aku nggak pernah ngeh ya. Jangan-jangan. Oke, giliran kami sekarang. Mobil ya? Iya kan? Ya, mobil paling favorit di sini. Mobil favorit yang belum kesampaian adalah tetap EV9 GT Line. Hampir 2 miliar di mobil. Mahal. Agak nggak masuk akal harganya. Bukan agak nggak masuk akal, nggak masuk akal. Agak nggak masuk akal. Tapi ini komplit paket lengkap, mobil listrik, captain seat nyaman. Kita udah coba jalan-jalan sampai Bali. 19 jam ke Surabayanya. Iya. Kalau saya di Kia ini, yang saya jadi suka adalah Grand Carnival. Karena Grand Carnival ini yang hybrid bukan? Bukan, yang diesel. Ini harganya berapa? Oke, 1,1 miliar rupiah. Ini hybrid? Bukan diesel. Yang diesel. hybrid berapa? Ya oke, yang hybrid ya, 1,3. Pada saat Alphard itu belum ganti model, ini nggak jadi pilihan saya. Ini sekarang harganya jauh di bawah Alphard. Yang hybridnya pun 1,3. Ya. Alphard 1,7, 1,8. Ya. Dan ini nyaman. Oke. Pindah ya. 1, 2. Nggak pas. Kan jadi nggak pindah kan. 1, 2, 3. Mitsubishi. Banyak ya produknya ya, dan dia tempatnya selalu di pojok ini. Langsung aja. Mereka selalu di sini ya? Iya.
Ada yang menarik itu X-Force yang apa? Diamond pakai Sense. Diamond Sense ya, jadi udah pakai ADAS. Artinya Mitsubishi mendengarkan keinginan konsumen. Tapi kalau saya suruh pilih salah satu Mitsubishi yang saya paling suka di sini, nggak aneh. Triton ini Om keren deh modelnya. Om, mukanya aneh Om. Aneh tapi keren. Mukanya aneh. Seru nih kayaknya nih. Mukanya aneh dari semua pickup ini kayaknya paling aneh mukanya. Hilux itu udah kebanyakan. Ranger kemahalan. Hilux itu normal, enak dilihat. Mukanya aneh. 400-an Om. Dapat 4x4. 4x4. Mukanya aneh gini. Keren ini. Nih, Pak Kami. Yang paling suka apa sih aneh nih? Nggak aneh. Pajero. Pajero 4x4 ya. Om. Ini Mau mobil 4x4. ini tidak dipilih oleh si kaum totot-totot. Kenapa? Hah? Karena 4x4 totot-totot tuh nggak mau yang 4x4 pasti. Tahukah Om Bobby? Hah? Pajero Sport generasi yang ini nih, Ini udah kelamaan. 2016 pertama kali keluar. Ya. Sekarang artinya udah 9 tahun. Ya. Hebat kan? Ya nggak hebat. Hebat. Mercy Mau- G-Class berapa tahun? Puluhan tahun. Mercy G-Class beda levelnya. Ini. Rolls Royce 10 tahun nih, tapi ini kan nggak selevel Land Rolls Royce, nggak Cruiser selevel juga G-Class. panjang-panjang. Nah ini udah mestinya ganti Nih. model. Ini nih, udah. Dan nggak peduli 4x4, 4x2 tampaknya sama kalau dikasih totot-totot. Enggak, yang totot-totot tuh pasti 4x2. Cemen-cemen di off-road. Jadi ini yang mobil. Ya. Jadi Om Bobby paling suka Pajero Sport. Yang non totot. Oke, 1, 2, 3. Suzuki. Suzuki. Di belakang keren banget nih. Om, TWX. IMS tahun lalu nih Om. Di sini nih terjadi kehebohan. keviralan, iya. Ya, karena Jimny 5 pintu yang baru launching Mm-mm. langsung di-upping harganya. Yes. Dan setahun setelahnya yang terjadi adalah sekarang ready stocknya banyak. Ready stock banyak. Jadi kalau Anda mau beli, siapa tahu diskon. Ya, siapa tahu bisa diskon. Siapa tahu diskon. Oke, Makanya. tapi ini belakang ini adalah Carimon Electric. Masa Tapi depan. konsep car. Konsep car, iya. Dia kayak kekekaran gitu bentuknya. Iya betul. Oke, Nah. tapi ini nggak bisa kami pilih karena ini adalah Mobil yang tidak dijual. oke. Sekarang mobil paling favorit saya adalah Siapa duluan nih? oh ya mobil. Kalau kami tetap konsisten, kami selalu suka sekali dan senang sudah bisa memiliki dan memenangkan champion. Enggak. Kalau kayak kita itu ke yang- mobilnya, kita ke mobilnya. Saya tahu maksudnya Om Bobby. Tentu yang 3 pintu, made in Japan. Ya, Walaupun tidak champion lagi. champion, part 1. Part 1 Part one doang. champion, iya, Part part one. 2 juru kunci. Urutan keempat. Part 1 champion. Om Bobby ini suka banget milih mobil-mobil tuh yang udah nggak ngasih hoki ke dia gitu loh. Loh, yang penting ini Champion apanya? ini mobil champion kami. Mobil paling favorit saya di booth Suzuki adalah di IMS 2025 adalah Suzuki Om, APV. ini harusnya sudah discontinue. Yes. Tadi Om Fitra bilang, oh mobil ini udah kelamaan, Iya. harus ganti model. Iya. Ini mau tumbuh lagi, kenapa malah dipilih? Ini adalah mobil yang sudah mati. Udah mati, kenapa mau Beda dihidupin sama lagi? Pajero yang dijaga tetap hidup walaupun udah ganti. APV tidak ada model barunya nih, Nggak ada. ya. Kapan terakhir keluar coba APV? Oke. Beneran Kalau brand nggak new salah- loh dia. Kalau nggak salah 2013 apa ya APV? Brand new loh, bener loh. Brand new, harganya 220-an sampai 250. Kenapa saya suka mobil ini? Kenapa? Bukan suka secara mobilnya, ini mobil udah out of date. Tapi Suzuki seakan-akan menunjukkan mereka bisa loh menghidupkan yang sudah mati. Dan kenapa dihidupkan? Kenapa yang ini dihidupkan lagi? Nah, kalau secara APV sih mobil biasa-biasa aja, walaupun ini serbaguna, bantingannya keras by the way. Nah, tapi bayangin kalau dengan konsep pikiran yang sama, mereka bisa ngejual dalam kondisi baru Jimny SJ410 misalnya. Nggak bakalan terjadi. Misalnya. Nggak bakalan. Iya, maksudnya secara konsep sih ya lucu sih begitu Lucu ya. Bisa gitu ya. menghidupkan yang mati. Iya, Cuma, coba pabrikan mobil lain ngikutin. ini kami nggak yakin ini mobil laku. Ya, jadi mungkin kalau secara mobil ya tetap pilihan saya Jimny, Oke. tapi secara konsep berpikir saya suka ada APV di sini. Kami masih secara ekonomisnya kami nggak ngerti masuk apa enggak sih ini. Ya kita lihat aja.
Diserap apa nggak masyarakat? Nah, itu dia bagusnya. Karena buat kita konsumen, ngapain kita peduliin konsep ekonominya buat APM? Yang penting ada pilihan buat kita. Iya dong. Ya udah deh. Ya udah. 1, 2, 3. Ion Hype-Tech HT. Ion V. Belum. Itu adalah dua yang... Apaan? Belum Oh, itu ininya semua. Iya, mereknya semua. Ada Ion Hype-Tech HT dan ada Ion V. Harusnya nyebut namanya GAC dong. Kenapa? Hah? Kan cuma Ion. Ya, nama brandnya namanya apa? Ion kan? Ion. GAC Ion. GAC Ion. Toek. Iya. Iya kan? Terus, tapi ini brand yang nongol Ion. Hype-Tech tuh Ion bukan? Ion. Tuh, katanya Ion. Ion. Saya bersemangat. Tuh, Ion V. Ion, Hype-Tech. Ion tuh nggak, Hype-Tech nggak pakai Ion. Bukan Hype-Tech Ion. Nggak pakai Ion ngomongnya. Ion. Saya bersemangat. Ion. I am on itu. Ya. Apa tuh maksudnya ya? Oh, Ion tau nggak apa? Apa? Nama saya On. Itu I am on juga. Ion. Sama. Ya, jadi Mestinya kalau bacanya Ion kasih spasi. Ya. Anyway, ini ada Ion V, ada Hype-Tech, HT, ada Hype-Tech yang Gullwing. Ya. Ada Ion apa namanya yang pertama tuh V. Ya, oke, nggak pakai panjang lebar. Model yang mobil paling favorit saya di booth GAC adalah Ion Hype-Tech HT dengan gullwing door. Kenapa? Punya kan Hype-Tech? Pesan, bukan yang gullwing juga, pesan yang pintu biasa. Kenapa nggak beli yang gullwing kalau suka yang gullwing? Oke ya. Harga beda 150 juta. Ya. Which is nggak apa-apa, karena artinya konsumen punya pilihan. Saya nggak pilih yang gullwing. Kenapa? Karena terlalu flamboyan. Kenapa paling suka di sini? Tapi kenapa saya kalau di sini secara objektif sebagai reviewer mobil paling suka yang ini? Karena ini menunjukkan bukan cuma Tesla yang bisa punya pintu kayak gini. Ion juga bisa punya pintu kayak gini dan nggak apa-apa Pak, masuk aja. Itu orangnya buka pintu jadi nggak jadi masuk. Nggak apa-apa, ada orang juga di dalamnya. Ya. Nah, Ion menunjukkan pintu gullwing itu tidak Bisa semata-mata juga hanya dibikin milik Tesla, tidak harus berharga 3 miliar rupiah gitu ya. Dan dia tipe yang ini bukan cuman yang belakangnya gullwing, tapi pintu depannya pun dia bisa elektrik, bisa buka tutup elektrik. kayak Rolls Royce Iya, gitu. tapi anyway, kenapa nggak beli yang ini sih? Apa? Kalau mau flamboyan sekalian gitu loh, beli Hype-Tech, ya kan? Ya, enggak, ini saya paling suka, tapi kalau buat sehari-hari sensible, saya menghemat 150 juta dan buat anak-anak kalau diantarin sekolah pakai Hype-Tech atau istri diantarin Kan keren. terlalu flamboyan. Tapi itu mobil favorit saya. Ini kalau motor listriknya dikencengin, terbang. Tapi kalau pilihan kami di sini itu sebenarnya Ion V. Kenapa? Ion V itu tipe yang lebih rendah. Tipe yang lebih rendah, tapi yang paling sempurna di antara semuanya. Oke, jadi saya HT yang Hype-Tech yang gullwing, Omobi yang V. Ini masuk akal banget, V. Ini terlalu nggak ini. Oke, pindah. 1, 2, 3. Daihatsu. Salah Daihatsu. satu pabrikan terbesar di Indonesia dengan penjualan terbanyak, tidak mengeluarkan mobil baru apapun. Dan bootnya hanya sedikit. Ya? Jadi sebagai tanda penyemangat untuk Daihatsu kali ini, kami tidak akan memilih mobil yang paling favorit dari booth Daihatsu sampai mereka bikin mobil baru lagi. Bikin mobil baru dong. Yang lain pada bikin mobil baru kok. Model baru kayak apa kayak? Iya, gimana? Daihatsu apa kayak car kayak bikin masukin gitu. Iya. Ya. Oke, kita langsung lanjut. 1, 2, 3. Garasinya Pak Morris. Dulu Morris Garage. Nah, sekarang sudah pindah negara dia. Established since 1924. 101 tahun. Iya, secara mereknya. Sebentar. MG itu sekarang ownership kan di China. Tapi engineer-nya masih banyak Inggris. Masih banyak Inggris. Tapi kalau saya ngeliat produknya, kayak ada campuran, ada produk yang rasanya Cina banget, ada produk Inggris yang banget. Masih ada rasa Inggrisnya gitu ya. Nah sekarang giliran kami duluan. Mobil yang paling favorit. Mobil yang paling favorit. Favorit kami adalah MG4 EV biasa. MG4 EV adalah mobil yang membuat banyak orang sakit hati. Ya, tapi kalau sekarang beli membuat orang bahagia.
Ya, nyetirnya enak, duduknya enak. Bayangin orang yang dulu beli mobil ini 600 juta. 700. 700 apa 600 dulu? 600-an. 600-an ya? Sekarang nggak sampai 400. Ya, makanya. Kayak gimana perasaannya mereka, Om? Pasti sedih. Pasti sedih Pasti kan? sedih. Tapi untuk the greater good. Ya, tapi benar. Saya setuju bahwa dia berani merevisi harga. Iya. Tapi MG4 EV sudah mulai tertinggal dari EV-EV lainnya. Sudah mulai, tapi mulai ini tertinggal. mobil masih enak. Masa harga segitu tuh masih oke. Fun to drive, kencang. Ya. Model saya nggak suka. Model memang debatable. Nggak debatable. Iya. Oke, jelek. Tapi naiknya enak. Tapi enak. Kalau buat saya, MG yang saya pilih ini naiknya enak, bentuknya keren. MG Cyberster. Udah ketebak. Iya, saya udah pernah nyoba mobil ini, belum pernah nyoba kan? Belum pernah nyoba sama sekali dong. Jadi nggak tahu. Lihat dong. Dikunci ya. Pintu guntingnya elektrik. Iya. Tenaganya 500 HP lebih. Iya, nggak tahu. 0-100-nya klaimnya 3,2 detik. Nyoba nggak kemarin? Kemarin nggak sempat nyoba karena sayang banget. Iya, sayang banget emang karena dia all wheel drive juga kan. Tapi nanti saya akan coba lagi, saya mau pinjam lagi. Terus mobil ini bukan cuma bentuknya dan kencengnya, tapi dia tahu nggak sekarang tren itu layar tuh suka satu layar semuanya tuh di situ. Ini layarnya tuh terpisah, ada 5 layar di sini. Ada 5 layar, ada 4 layar, sorry. 1, 2, 3, 4. Di bawah 1 ya. Masing-masing itu ada assignment-nya sendiri-sendiri dan 3 dari 4 layar itu touchscreen. Jadi kita tahu kalau mau infotainment ke sini, di mana, ini di AC mana, di sini, penyetingan di sini gitu. Ini komplainnya cuma tempat duduknya kurang rendah aja. Tapi kalau ini tinggi nih. Oh, ya, gara-gara ada baterai. Ya karena ada baterai. Itu buat saya. Tapi kalau buat Om Mobi pasti pas. Kalau buat saya agak ketinggian. Oke, cuma beda 3 cm. 3 cm itu segini. 3 cm itu segini. Ini ya lumayan. Dikit banget. Yaudah, itu adalah mobil favorit kami di booth MG. Harga 1,7 nih. 1,7 mobil kenceng. Mobil kenceng, roadster. Iya. Ya dah. Cuma ini pintu nggak tahu kapan rusaknya. Dan bisa dibuka tutup sampai 50 km per jam. Hah? Sampai 50. Masa? Iya. Oh iya? Iya. Jadi keadaan kebuka aja gitu nggak apa-apa? Apaan tuh? Ini atap. Oh, atapnya. Kirain pintunya. Ya. Kenapa perut? Masalah. Ya. Ayo, boleh lagi. Masih bisa loncat. Kalau nggak ketinggalan di sini nih. Bisa, ayo. 1, 2, 3. Subaru. Satu pabrikan di tengah maraknya elektrifikasi dan elektrik mereka tetap memproklamirkan tetap internal combustion, tetap fun to drive, boxer engine. Bagus sih karena mereka punya Subaru Solterra. Kalau misalnya dimasukin sini mungkin harganya mahal sekali. Harganya mahal banget dan itu satu platform sama BZ4X. Daripada ikut-ikutan elektrifikasi abis itu bubar, loss di ininya ya, di penjualannya. Mendingan sekalian memproklamirkan untuk internal combustion. Ya. Dan dari semua jajaran Subaru yang ada di sini, ada WRX, ada Crosstrek, WRX-Wagon semua. Satu yang saya paling suka di sini, tadinya WRX sedan, tapi sekarang WRX sedan itu sudah ada versi STI-nya walaupun ini dong WRX sedan tuh pasang spoiler kayak gini. Om, 71 juta Om harganya. Hah? Mau megang aja males. Ya, tapi minimal sekarang mereka punya parts STI. Minimal kita punya pilihan. Iya, ini bisa buat ini kalau nongkrong kita bisa makan. Carbon fiber. 71 juta. Nah, jadi tahun ini produk favorit saya di berubah nih. Subaru pasti berubah. Subaru BRZ. Bukan, ini BRZ apa ini? Ini yang sudah dikasih parts STI dan ternyata parts STI itu nggak harus pink. Ada yang hitam-hitam juga. Nggak harus pink ya? Nggak harus pink. Oh, bagus dong. Dan dari data Gaikindo, penjualan BRZ lebih tinggi daripada 86. Tahu nggak kenapa? 86 lebih mahal. Lebih mahal teman dia udah pakai body kit. Iya, tapi ternyata dan Subaru benar-benar memaksimalkan BRZ-nya ini di event motorsport. Jadi lebih awareness orang lebih tinggi. Tahunya gitu. Model kayak gini adalah Subaru bukan 86. Iya, gitu. Untuk Indonesia. Jadi kuat sekali karakternya nih mobil dan WRX sedan nanti STI-nya mungkin nggak masuk Indonesia sih, tapi jadi bukan yang paling kencang lagi. Ya. Oke. Om Mobi. Nggak bisa milih merek wagon. Iyalah wagon lah.
Masuk akal banget. Udah yuk. Ya dah. 1, 2, 3. Cherry. Cherry. Oke. Banyak mobil-mobil baru. J6, Cherry ada bukan J7 Jayco. Ada Cherry Tiggo 8 PHEV. Dia satu basis sama Jayco-nya. Enggak, prototype tapi tulisannya. Prototype ya. Iya, tapi ini PHEV juga. Iya, Nggak ada tulisan prototype. Nggak tahu, artinya ini mungkin Sebentar deh. udah dijual belum? Bentar, ini 1.300 km plus. Iya. Jangan-jangan speknya sama. Sama memang. Memang sama. Emang sama? Memang sama. Ya terus kenapa dua merek dengan Ya. ini berbeda? Mungkin kayaknya Jayco yang versi lebih premiumnya. Coba lihat dalamnya premium mana. Ingat kan kayak gimana? Lebih premium Jayco. Premium Jayco. Yang lebih premium aja harganya nggak nyampe 600 tadi ya? Iya. Jadi pilih apa? Tiggo Cross. Coba. Oke, Mau pilih mana? gini, Tiggo Cross. Murni karena very good value for money. Udah pernah nyoba belum? Udah? Tahu 0-100-nya berapa nggak? Nggak kenceng. Berapanya tahu nggak? Nggak tahu. 0-100-nya? Nggak tahu, tapi nggak kenceng. Berbelas-belas detik. Berbelas-belas, pasti. Tapi Ya. emang harganya menarik. Harganya menarik banget. Bayangin harga segitu tuh LCGC ada yang harganya segitu. Iya. Harga LCGC tapi kayak kelas di atasnya. Tapi kelas jauh di atasnya. Oke, jadi Om Mobi Tiggo Cross. Ya. Kalau saya jelas Cherry J6. Ya punya. Ini mobil ini modifikasinya menarik. Tapi siapa yang cocok pakai mobil ini adalah tentara di Star Wars. Enggak om grillnya aja deh om. Mau gua Grillnya beliin jangan, nggak? grillnya Ayo nggak dong. suka, grillnya nggak suka. Tapi kalau ininya lucu banget kan ini mobil. Yuk. Atau Om. apa? Ini bisa ganti biru. Saya beliin lampu kuningnya aja Om. Tapi pasang di mobil ya. Nggak punya mobil ini. Oke, 1, 2, 3. Mini. Oke, ini ada beberapa mini nih. Ada model lama juga masih dijual Iya, di sini. model lama, ada Countryman, Dan ada yang model baru. Aceman. Mini yang saya paling suka adalah Aceman. Ini Mini masih fun to drive kayak Mini yang original, tapi kemudian dia juga punya dimensi yang lebih praktis, Lebih besar, praktis. Cuma ya, belakangnya sempit om, inget nggak? dibanding yang Kita 3 door, dibanding yang 3 door. Ya 3 door pintu aja nggak ada Nah, belakangnya. ya, makanya pilihan saya kan yang pertama Countryman kan, karena saya liburan pakai Countryman. Tapi karena nggak ada di sini, nggak ada yang elektrik, saya pilih yang ini. Kalau kami tetap 3 door elektrik. 3 door elektrik. Yes, 3 door elektrik. Anaknya 5. Dari semuanya juga mau semua mini di sini nggak akan cukup juga. Kecil mau bawa siapa Om? Tuh imutnya di mobil. Ya. Ini, ya. Oke. Karena itu kalau mini ya 3 door. Kita langsung ke booth selanjutnya. 1, 2, 3. BMW. Banyak sekali produknya. Oke, kami duluan. Ini Oke. sebenarnya susah milih ya kalau mau bawa pulang mana hari ini gitu ya. Tapi kalau buat hari-hari di Jakarta om, dari semua BMW yang ada, hari-hari nyetir sendiri di Jakarta, i5 sedan listrik. Tapi nggak segede seri 7. Harganya berapa? Harganya spektakuler. Harganya berapa? Coba tanya. Mas, ini harganya berapa? Ini harganya 2M 200. Berapa? 2M 220. 2M. 2M. Nambah. Dapat iX dikit lagi. Iya kan nggak dapat. Ya kan dikit lagi iX belum tentu Tapi pasti ini ada SUV, diskonnya. ini sedan. Masih tersisa ada sedan listrik gitu loh. Aduh, beli. Yang bukan seri 7. Apalagi? Kalau buat saya, mobil mobil paling favorit saya di booth BMW apa? adalah seri 7, 735. Ini 735, Iya, tahu. bukan i7. Nggak tahu kenapa ya untuk mobil sebesar ini. Untuk mobil sebesar ini kok saya merasa lebih safe ya untuk beli itu 735 ya. Kenapa? Depresiasinya nggak akan sebesar yang i7. Oke, Oke, kita akan pindah ke booth selanjutnya. 1, 2, 3. Wuling, salah satu pioneer mobil listrik Cina di Indonesia. Salah satu pionir mobil listrik di Indonesia. Dan yang paling teratur penamaan produknya.
A, REV, B, Bingo, C, Cloud. Jadi mestinya nama yang berikutnya pakai D. Pakai D, kalau ada. Nah, sekarang mobil yang paling favorit. Ini nggak bisa dipilih. Sekarang ya. Nggak bisa dipilih ya, mobil konsep. Iya, namanya Light of ASEAN. Remnya Brembo lagi. Sekarang yang milih duluan adalah saya. Oke. Mobil yang paling saya favoritkan, yang paling saya suka di booth Wuling adalah New Cloud EV. Om, apa perbedaannya? Cuma dikit bedanya. Oke ya. Pertama, Cloud EV ini harganya reasonable. Udah nyoba belum? Ada di 400-an, Udah nyoba? bahkan ada yang light di 360-an. Udah nyoba belum mobilnya? Udah. Bukan Enak yang nggak suspensinya? bukan yang paling nyaman memang. Bukan yang paling nyaman kan? Tapi dia lega. Oke. Dia lega, dia simple dalamnya. Agak mobil apa? Sebenarnya mobil yang sama, Tapi gengsi kan? emang. Jadi pilih apa? Ya udah ini juga deh. Enggak gini loh. Udah pernah nyoba belum? Apa? Ini. Udah. Udah pernah nyoba bantingannya belum? Udah. Bantingannya kayak gimana? Enggak, agak kaku ya memang. Coba ya. Ya sama nanti jawabannya. Anyway, kami suka bentuk joknya. Ini tuh kayak Kayak Hodori. Om, kayak Hodori dulu ini apa? Sarung jok. Cuman ini lebih Cuma proper. ini bagus kalau itu mah. Dan lega, bisa reclining. Iya. 1, 2, 3. BYD. Build your own dreams. Nggak ada your own, itu jadi BYOD kalau itu. Bangun mimpi Anda. Kita milih mobil yang disukai, ada M6, ada yang baru keluar Sea Lion, ada Seal, ada Atto 3, Ada Dolphin. dan sebenarnya ada Denza juga di sini, cuma nggak ada mobilnya. Denzanya di sana tadi. Di sana mobilnya, katanya ya. mau dia pakai shuttle bus Ya. ke sana biar menikmati, bisa ngerasain Denza 7 itu. Oke, sekarang kita akan memilih mobil paling favorit di booth BYD. Sekarang Omobi. Oke. Sea Lion. Si siapa? Sea Lion 7 dan Si Lion 7 ya. Ya, ini adalah pertunjukan dari Si Lion 7 dan Pabila esok. Si Lion, iya. Ini pakai 7 lagi ya. Makanya bisa sama gitu. Sea Lion bagus mobil itu. Ini mobil menghancurkan pasarannya Seal. Ya, biasa kan? Daripada orang lain, brand lain yang makan diri sendiri. Ya. Oke, saya setuju sama mobil di sini. Saya juga pilih BYD Sea Lion. Kenapa? Mereka mendobrak lagi, bahkan bukan hanya menghancurkan pasar yang lain, ini menghancurkan pasar saudaranya sendiri. Tapi mereka menunjukkan bahwa kalau bisa jual murah, kenapa mesti jual mahal? Iya, betul. Iya kan? Ini mobil lebih besar, tapi kalau performance memang lebih cepetan Seal yang performance. Iya, 3,8, ini 4,5. Tapi ini mobilnya lebih banyak gitu. Iya, you get more. You get more. Ya, pindah. BYD Sea Lion 7 dan Pabila esok. 1, 2, 3. Hyundai. Nggak boleh bilang die. Hyundai. Hyundai. Iya deh. Hyundai. Apa mobil Oke. yang disukai? Langsung cepat aja di Ini sini. baru launching nih, Venue. Baru launching Hyundai Venue, tapi bukan ini mobil favorit saya di sini. Mobil favorit saya di sini tidak lain dan tidak Emang bukan dia duluan ya? adalah mobil elektrik terbaik untuk seorang petrolhead, Hyundai Ioniq 5N. Udah nyampe ke rumah. Ini Lap time-nya di Mandalika itu amazing. Nanti tunggu videonya. ini bukan mobil elektrik buat petrolhead, ini mobil elektrik apa ya? Apa? Pura-pura untuk petrolhead. Enggak. Mobil listrik kencang tuh banyak. BYD Seal, Tesla juga ada yang kencang. Tapi yang feel-nya mirip seperti mobil internal combustion ya cuman ini. Ini nggak suka. Dan harganya reasonable sekali. Nggak suka. Nggak suka. Kenapa nggak suka? Karena udah saya beli. Ya. Iya, karena waktu itu kalau Om Mobi waktu itu Udah ikut nyoba test duluan, drive, pasti beli juga. Pasti beli juga. Iya, Karena ini udah ikut duluan Hyundai ya, Ioniq 5N. Ya. Oke, Nah, Om Mobi. kalau pilihan kami agak aneh sebenarnya. Iya, pilihannya agak aneh. Itu sudah dia akui sendiri barusan.
Sebenarnya antara itu sama ini. Nah, ini Tucson, bentuknya keren. Kerenan Santa Fe lah. Santa Fe belakangnya jelek. Tapi lama-lama keren juga loh. Nggak bisa, udah lama-lama dipandang nggak keren-keren juga. Ini tuh dari ujung ke ujung tuh keren. Itu ada garis-garis mirip Omoda E5. Omoda E5. Ini gininya ya? Iya, iya. Tapi keren. Ini pernah di mobil keren loh. Ya, terus pilih yang mana? Hah? Yang paling suka? Tetap Santa Fe sih. Santa Fe kan? Karena pas aja semuanya, cuma sayangnya Santa Fe itu dengan sesangar itu tidak 4x4. Iya, tidak Itu 4x4. aja. Pilihan saya 4x4. Itu all wheel drive. Ya itu pun kalau ada four wheel drive-nya juga Namanya pasti all wheel drive. all wheel drive namanya. Anyway, kami milih itu karena ini dia udah punya orang. Hyundai Palisade. Palisade. Santa Fe. Santa Fe. Ya udah. Oke. Kita kebut selanjutnya. 1, 2, 3. Honda. The power of your dream. Banyak yang pakai dream ya. The power of dreams, build your dreams ya. Iya. Nah, Kenapa? Ada apa dengan mimpi? Oke, mana yang paling kami suka di sini? kita jauh mobil duluan lagi ya. Itu udah dijual belum sih sebenarnya? Belum bisa dipesan juga. Ih, Jadi nggak bisa buat jadi apa? Udah Stepwagon kan? Iya, Stepwagon udah Bukan Stepwagon juga by berkali-kali. the way. Apa? Stepwagon. Hah? Kan nggak ada A, nggak ada O-nya. Stepwagon. Oh, wagon. Stepwagon. Tapi Iya, buat apa dipamerin di sini? buat ini mengiming-imingi orang bahwa jangan pesan Serena dulu, yang ini mau keluar gitu. Ya mana nggak ada tanda-tandanya, beli Serena aja. Jangan pesan Foxy dulu, yang ini mau Iya. keluar. Gitu. Tapi ini nggak bisa dipilih, ini belum dijual Iya. dan belum bisa dipesan. Mana yang paling suka? Accord lah tadi. Kenapa Accord? Accord ini dia punya wibawa gitu loh. Bukannya Camry Ada lebih sportinya. wibawa? Camry yang sekarang nggak tahu. Accord ini ada sporty gimana nya gitu. Ya Accord agak sporty kan, bukan cuma di model ini, dari beberapa model sebelumnya udah agak sporty, Nggak, udah agak mengkupe gitu Udah loh mengkupe, belakangnya. dan ini bonetnya juga jadi kayak makin panjang gitu. Nah, Iya, enak iya. ini mobil. Udah nyoba? Udah. Udah tahu iritnya berapa? Irit sekali. Ya irit sekali Mama. Ya mesinnya kan sama. Accord ya, oke. Kalau sayangnya Honda kalau mobilnya itu udah laris manis Tanjung Kimpul, suka nggak dipajang Civic Type R. Itu mungkin orang mesti nunggu Itu sekarang. gara-gara punya paling. Harganya sekarang udah hampir 1,5 miliar barunya. Masa waktu itu beli bro? 1,399 sih, 1,4 lah. Sekarang udah 1,45 Bekasnya? berapa? Bekasnya masih segitu karena orang nunggu. Nggak ada ready stock, dan di sini nggak ada sih ready stock, cuman harus lihat di dealer mana dan warnanya apa. Jadi dari semua Honda yang ada, Civic, walaupun ini bukan model baru lagi, tapi ini keren bentuknya. Dia varian yang RS 1500 turbo, dia kenceng, dia nyaman, posisi nyetirnya enak banget. Ini Dan mobil nggak enak bakal banget ya. disangka bapak-bapak pakai ini. Ya udah, om cocok pakai itu sih. Ya, Ini om pakai, ini kakek-kakek sok muda nih. Om Mobi pakai apa? Accord. Pilih Accord, Cavitra ini pakai. om sok muda. Ya, Cavitra nih, pakai Civic RS. Gak sopan sih Diva itu ngomong Kak Fitra itu. Sopan itu. Gak sopan sama sekali. Sopan. Gak sopan. 1, 2, 3. Toyota. Ini brand terakhir nih. Ini brand terakhir. Iya. Biasanya Toyota itu biasanya selalu paling gede. Iya, sekarang Sekarang banyak yang lain gede-gede juga. gede-gede. Brand-brand Cina juga gede-gede. Tapi setidaknya Honda Toyota imbang Iya, Honda Toyota imbang ya. Tapi Honda Toyota memang sudah harus bersatu untuk untuk bergabung melawan. melawan. Oke. Mereka nggak bisa bertempur gitu. Gak bisa bertempur lagi. Oke, yes. Apa nih, banyak banget pilihan. Ya, sekarang Mobi dulu yang milih. Saya dulu. Iya. Oke. GR mungkin karena laris jadi nggak dipamerin Nggak di sini dipamer. ya. Atau karena space-nya kurang. Camry Hybrid. Om, babe-babe banget om. Yang bikin punya karisma itu dulu pernah dipakai menteri. Ya. Iya, Iya. itu aja. Iya, tapi ini bentuk barunya juga keren loh. Cakep. Tuh ya, bentuk Ini lampunya, bagus. Ya. Bahasa desain barunya Toyota. Bahasa desain baru. Ini ada ke Lexusannya loh. Iya, Ada ke Lexusan. Lexus RX-nya loh di Iya. depan tuh. Tapi harganya emang mahal ya. Cuma ini loh, ngelihat interface-nya, ini udah full layar, interface-nya masih kayak nggak hidup kayaknya. Interface-nya tuh
agak kuno. Iya, terlalu konvensional. Konvensional semua, kayak electric seat-nya apa. Gini, gara-gara yang Cina-Cina itu mulai canggih-canggih sekali gitu ya. Yang ini jadi berasa kuno. Mereka mesti develop lagi. Iya sih, tapi nggak apa-apa, nggak tahu ya, seneng aja gitu. Mobil sedan tuh masih ada barunya gitu sampai sekarang. Iya, ini harus dipertahankan. Iya, walaupun harganya agak nggak masuk akal, 970 juta. Udah 70-an. Ya, pilihan kami juga sama. Ini yang paling disuka? Iya, dari semua ini. Oke, sekarang kita akan memilih satu mobil yang paling kami suka dari semua pameran ini. Tapi itu ketika di tempat lain. Apa ya? Ya. 1, 2, 3. Aduh, terakhir akhirnya. Luar biasa, ini capek IMF paling juga. besar yang pernah kita datengin. Dan ini sampai ini loh, nih Gambir Expo itu pun Dipakai. areanya IMS. Iya. Itu di sana ada mana sih? Ada Toyota apa gitu? Ada udah Toyota hilang. Itu. Udah. Hilang. Cuma beberapa hari aja. Iya, hilang. Jadi parkiran sekarang. Jadi parkiran lagi. Oke, sekarang saatnya kita menentukan mobil mana yang paling favorit dari semua mobil yang ada di Iya. IMS kali ini. Ini berat ini, karena pilihan menarik-menarik. Oke, Siapa dulu? Bung Fitra dulu? saya dulu. Aneh nih. Mobil yang menurut saya paling favorit di IMS kali ini adalah Aneh nih. BYD Sea Lion 7. Dan apabila esok. Karena dia menunjukkan mengeluarkan model baru yang lebih bagus dari sebelumnya, tidak harus lebih mahal. Tidak harus lebih. Ya, dia membunuh modelnya sendiri dengan brand. Iya gitu. Maksudnya sekarang tuh ada kecenderungan mobil tuh ganti model baru harga naik. Iya. Ini tiba-tiba dia ngeluarin model baru, turun. harganya tuh sama gitu. Iya, dengan sama, dia malah ngasih lebih gitu kan. Iya, ngasih lebih sama dengan model yang sedannya gitu ya. Iya. Jadi itu si Lion 7 itu dan apabila esok ya menjadi mobil paling favorit saya dan berharap tren itu bisa diikuti oleh yang lainnya. Ya. Mobil. Sebenarnya bingung. Okay. Cuma kami memilih kata hati. Sebenarnya pengen beli mobil apa sih di sini gitu kan? Iya. Kepengennya apa gitu. Kami kan kadang-kadang suka kurang-kurang dikit nggak apa-apa deh. Iya, Tapi yang penting lucu. Iya. VinFast VF3. Om. Apa? VinFast VF3. Nge-charge-nya repot. Mungkin nantinya akan jadi mobil favorit setelah mereka melakukan sejumlah perbaikan di ketidaksempurnaan mereka, perbaikan kecil sebenarnya. Iya, kecil cuma inverter dari DC ke AC aja. Dan suspensi yang lebih bagus Itu gitu. agak susah, itu mobil kecil dan ringan. Ya, itu agak kan susah. sebenarnya bisa, cuman kan mungkin nanti dipilihnya kita kalau sudah modifikasi sendiri, pakai lift kit. Kok di lift kit makin nggak stabil dong. Ini terlalu stabil emang sekarang. Iya, makanya. Kenapa aku? Ya, jadi itu ya. Itu mobil pilihan kami dan ini namanya pilihan, itu preferensi. Pilihan saya dan Om Mobi mungkin berbeda dengan pilihan Anda. Kalau misalnya Anda punya pilihan sendiri, silakan sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk nonton versi mobil yang paling kami tidak suka di IMS 2025 ada di channel Om Mobi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri dan Om Mobi jika Anda belum. Follow Instagram kami @fitra.eri dan Motomobi TV di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton.